Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Pagi. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta atas kesempatannya kepada kami untuk hadir dan memberikan penyuluhan pada hari ini. Nah, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu mungkin ya kak, agar lebih akrab. Baik, perkenalkan saya Vera Martika Sari. Saya Sarah Diara. Kami dari D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Mungkin kakak-kakaknya bisa perkenalan dulu dan juga menyebutkan jabatannya di organisasi. Perkenalkan nama saya Ayu sebagai Ketua Himpunan Kesehatan Masyarakat. Saya sendiri Salsabila sebagai Ketua Bidang Digital di Himpunan Kesehatan Masyarakat. Salam kenal ya kakak-kakak semua. Seperti yang sudah kita kontrakkan kemarin ya Kak, hari ini kita akan memberikan penyuluhan tentang penyalahgunaan wewenang dalam organisasi mahasiswa. Nah, harapannya semoga tidak hanya menambah wawasan tetapi juga membuat kita lebih sadar dan juga membuat kita mengerti apa itu penyalahgunaan wewenang dalam organisasi. Nah, baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin kakak-kakak bisa minta tolong mengisi pretestnya ya. Kami akan ya. Kami share ya kak, saya minta tolong diisi terlebih dahulu. Baik, sudah semua kak? Sudah. Oke, baik. Kita langsung saja masuk ke materinya ya kak. Pertama itu tentang penyalahgunaan wewenang nih. Mungkin kakak tidak asing tentang penyalahgunaan wewenang itu apa sih? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan wewenang itu memakai hak atau kekuasaan tidak pada tempatnya, melainkan nanti juga menimbulkan kerugian. Nah, dalam organisasi mahasiswa sendiri, penyalahgunaan wewenang bisa terjadi ketika pengurus memakai jabatannya bukan untuk kepentingan bersama, melainkan untuk kepentingan pribadi. Nah, misalnya nih seorang ketua menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya atau menggunakan dana kemahasiswaan untuk kepentingan pribadinya. Nah, juga contoh lainnya itu seperti ketua umum dan juga ketua bidang itu mengadakan rapat hanya berdua saja, tidak melibatkan anggotanya. Padahal itu adalah keputusan yang sangat penting atau keputusan yang sangat besar, itu juga termasuk penyalahgunaan wewenang. Nah, selanjutnya itu ada kita lihat dulu bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang itu apa saja sih, contohnya itu apa saja gitu. Yang pertama itu ada dana organisasi dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, dana yang harusnya dialokasikan untuk program kerja atau kegiatan di kampus tapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi dari anggotanya, itu juga termasuk penyalahgunaan wewenang. Nah, yang kedua itu ada pemilihan anggota atau pengurus karena faktor kedekatan, bukan karena kemampuan. Nah, contohnya ini ada program kerja, ketua panitianya itu diambil dari teman dekatnya atau bestinya lah ya. Jadi tidak kepada orang yang benar-benar mampu atau layak. Nah, yang ketiga itu ada keputusan penting diambil sepihak tanpa musyawarah. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya Kak ya, seperti ada masalah atau keputusan yang sangat penting atau besar tapi tidak melalui musyawarah anggota, hanya dengan ketua umum dan juga ketua bidang saja. Nah, itu juga termasuk penyalahgunaan. Dan yang terakhir, jabatan digunakan untuk mencari fasilitas pribadi. Contohnya ketua meminta fasilitas kampus seperti transportasi atau ruangan atau peralatan seperti itu, tapi tidak untuk organisasinya, tidak untuk organisasi yang ada di kampusnya, tetapi malah digunakan untuk dirinya sendiri atau hanya segelintir orang saja. Nah, selanjutnya itu ada faktor penyebab. Nah, kenapa sih penyalahgunaan wewenang itu bisa terjadi? Nah, yang pertama itu kurangnya pengawasan dari dalam organisasi sendiri. Yang kedua itu lemahnya etika kepemimpinan, artinya pemimpin itu tidak paham atau tidak mempraktikkan nilai kejujuran dan juga keadilan. Nah, yang ketiga ada budaya permisif, yaitu sikap membiarkan kesalahan tanpa ada yang berani menegur. Jadi sebagai anggota itu juga harus berani untuk menegur ketuanya, dan ketua juga harus lebih legowo ya kalau ada masukan atau ada kritik dari anggotanya seperti itu. Nah,
Lalu yang terakhir itu tidak ada sanksi tegas sehingga pelaku tidak merasa jera. Nah, kalau tidak ada sanksi tegas kan biasanya nanti akan mengulanginya lagi seperti itu ya kan. Selanjutnya dari penyalahgunaan wewenang tersebut ada beberapa dampak khususnya di dalam organisasi itu. Yang pertama mungkin ada hilangnya kepercayaan anggota terhadap ketua bidang maupun ketua umum, sehingga banyak anggota yang malas aktif dalam organisasi tersebut. Yang kedua ada rusaknya integritas organisasi yang tidak lagi dipandang sebagai wadah belajar, di mana Ormawa itu kan merupakan organisasi yang mewadahi dari mahasiswa dan masyarakat sendiri. Yang ketiga ada munculnya konflik internal bahkan bisa memecah organisasi. Dan keempat ada citra buruk bagi kampus maupun organisasi itu sendiri. Nanti kan pandangnya kayak organisasi mahasiswa ini apa sih, kayak sebelah mata gitu ya sama orang-orang yang tidak ikut kepanitiaan organisasi. Tidak ada menghambat regenerasi kepemimpinan karena generasi berikutnya bisa meniru hal yang salah atau kehilangan semangat berorganisasi. Nah, bayangkan jika hal itu semua terjadi, organisasi yang harusnya menjadi tempat belajar justru malah menjadi sumber masalah. Selanjutnya untuk pencegahannya, supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, tentu kita perlu pencegahan sejak awal ya teman-teman. Seperti yang pertama ada membuat aturan yang jelas dan kode etik organisasi. Dimana kan organisasi ada HKART tersendiri yang mengatur berjalannya organisasi itu. Kedua ada menjalankan transparansi keuangan maupun kegiatan, di mana nanti di setiap kegiatan maupun ada proposal maupun LPG sudah dilaporkan supaya ada diskon di antara anggota tersebut. Yang ketiga ada mengutamakan musyawarah sebelum mengambil keputusan penting. Kan pasti teman-teman semua sebelum melakukan proker pasti ada rapat yang dijalankan sesuai dengan keputusan anggota masing-masing kan? Ya. Selanjutnya ada membentuk tim pengawas atau dewan etik untuk menjaga jalannya organisasi. Untuk pihak MP sendiri apakah ada pengawasan khusus dari organisasi lain seperti BPM atau BPM? Ada, tapi kalau GNM-nya satu pengawas, jadi nanti wewenang itu lebih ke BPM, terus yang pengawasnya dari DPM. Jadi sudah ada tim pengawas ya. Selanjutnya untuk penanganannya, kalau penyalahgunaan wewenang ini sudah terjadi, organisasi harus berani mengambil langkah. Mungkin kami ada beberapa saran untuk mengambil langkah untuk memecahkan masalah itu. Yang pertama ada memberikan peringatan hingga sanksi kepada pelaku seperti yang dijelaskan oleh aturan tadi ya. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi secara terbuka agar semua pihak tahu dan bisa belajar dari kesalahan. Itu di organisasi ini sudah ada evaluasi setiap bulannya atau setiap proker ada evaluasi. Ya, ada setiap proker ada evaluasi, terus biasanya juga ada rapat pimpinan itu juga satu dengan pembahasan. Dan selanjutnya ada menegakkan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap penyelesaian masalah. Itu agak harus salah satu divisi aja, tapi mungkin yang lain juga bisa transparan, bisa belajar dari masalah. Dengan begitu organisasi mahasiswa pimpinan prodi ini bisa lebih sehat dan dipercaya oleh anggotanya maupun pihaknya. Mungkin begitu saja penjelasan dari kami. Mungkin dari kakak angkatnya yang ada ilmunya tanya. Mungkin yang sudah dijelaskan sama Kak Vera sama Kak Jaya tadi, aku mau tanya kenapa tadi dibentuk-bentuk apa tadi ya? Jadi ya betul-betul penyalahgunaan itu di keputusan sepihak tanpa melibatkan anggota organisasi itu bisa dimaksud penyalahgunaan wewenang. Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya Kak Salsa. Tentu sekali keputusan sepihak itu termasuk penyalahgunaan wewenang, karena kan musyawarah itu biasanya prinsipnya itu kan terbuka ya Kak, dan juga demokratis. Jadi anggota itu juga harus tahu apa masalahnya dan keputusannya itu juga harus bersama. Kalau untuk rapat seperti ketua bidang saja dan ketua umum itu tidak apa-apa, tidak termasuk penyalahgunaan wewenang. Tapi jika ada masalah yang sangat besar dan hanya keputusan hanya kepada ketua umum saja atau hanya ketua bidang saja, itu termasuk
untuk HMA sendiri apakah sudah ada transparansi anggaran yang sudah digunakan? Sudah ada, jadi setiap akan melakukan kegiatan, tapi dari harapannya menyampaikan dana yang dikeluarkan untuk program itu berapa, dan misal kita ada yayasan atau sponsoran, kita selalu mengawasi setiap rapat besar atau rapat perkembangan diskusi itu kita sampaikan hasilnya yang didapatkan, orang yang kita lihat, jadi sudah ada transparansi. Lalu selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan akan saya pilih ya. Sudah selesai prosesnya, sudah balik lagi mungkin anak-anaknya mau terus lagi kita belajar ya. Karena ada belajar sudah lupa dan mungkin bisa untuk mencegah juga supaya tidak terjadi penyalahgunaan.